untuk menyimpan muatan. Jadi dia masih berhubungan dengan listrik statis karena hubungannya dengan muatan ya. Jadi kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor ini biasanya terdiri dari dua keping sejajar, maka disebut kapasitor keping sejajar. Nah, biasanya kapasitor itu nanti terdiri dari dua keping yang sejajar, kemudian di tengah-tengahnya itu dilapisi oleh bahan dielektrik. Ya, ini biasanya dilapisi oleh bahan dielektrik. Nah, bahan dielektriknya itu bisa udara, bisa nanti itu kaca, keramik, ya, bahan elektrolit maupun yang lain. Pasti dia memiliki sifat dielektrik masing-masing. Nah, berarti nanti misalnya di sini ada keping yang pertama, ini keping yang pertama. Nah, di sini ada jaraknya. Ya, di sini ada jaraknya D. Nah, terus di sini juga ada luasnya. Luas penampangnya. Nah, luas penampangnya itu areanya itu A. Oke. Nah, nanti besarnya nilai kapasitas muatan yang bisa disimpan oleh suatu kapasitor disebut kapasitas kapasitor. Jadi kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan ya, muatan. Nah, namanya juga kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas dari kapasitor untuk menyimpan muatan. Nah, dilambangkan biasanya dilambangkan dengan C, capacity. Nah, capacity ini, kapasitas ini persamaannya bahwa kapasitas sama dengan N0 dikali A per D. Nah, ya. Untuk C sama dengan kapasitas kapasitor N0 itu adalah permitivitas ruang hampa. A adalah area atau luas permukaan dari kapasitornya. Sedangkan D adalah jarak antar kepingnya. Jadi ini kan keping pertama, ini keping kedua. Nah, D ini tuh jarak antar kepingnya. Untuk nilai permitivitas ruang hampa, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya, untuk nilai N0 atau permitivitas ruang hampa, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya kolom per volt meter. Kapasitas kapasitor nanti satuannya adalah Faraday atau Farad. Ya, mulai F. Satuannya Faraday. Atau disingkat biasanya Farad. Luas permukaan berarti meter kuadrat, jarak meter.
Oke, kapasitor itu, ini gambarnya kalau secara nyatanya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Untuk gambar dari kapasitor. Jadi kapasitor itu yang saya bilang terdiri dari dua keping sejajar. Nah, di tengahnya ini nanti biasanya dibuat bahan dieлекtriknya. Nah, yang umumnya dipakai adalah bahan atau udara ya. Jadi dia nggak ada bahan ya bahan di udara adalah bahan dieлекtriknya. Jadi bahan dieelektrik itu udara. Nah, kalau untuk udara nanti persamaan jadi kayak gini. C sama dengan N0 kali A per D. Ya. Itu jika di sisi P atau misalnya bahan dieлекtriknya adalah udara. Nah, karena kita tahu bahwa arus listrik mengalir dari muatan positif ke muatan negatif, berarti nanti kalau dia dihubungkan sama tegangan listriknya sama baterai, nah dia yang positif bakal nyambung ke plat yang positif dan yang negatif bakal nyambung ke plat yang negatif. Nah, disinilah nanti karena perbedaan bahan dieelektrik ini, karena ada bahan dieлекtriknya, itu yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Nah, inilah yang berfungsi untuk menyimpan muatan pada komponen elektronika. Nah, jadi contoh dari kapasitor ini banyak ya. Kapasitor banyak, bahkan baterai pun ya, baterai yang sekarang dipakai bukan baterai yang zaman dulu ya. Kalau bukan kayak baterai ABC itu kan jenis-jenis baterai kering. Kalau jenis-jenis baterai yang sekarang banyak yang menggunakan prinsip kapasitor. Ya, jadi dia di tengahnya terdapat bahan dieelektrik, terus ada dua plat positif dan negatif. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya bahannya itu kapasitornya disisipi bahan tertentu, jadi dia bukan udara. Misalnya nanti kapasitor itu dibedakan tergantung bahan atau jenis dari bahan dieлекtriknya. Misalnya ada yang tadi saya sebutkan, kaca, keramik, bahan elektrolit, porselin, atau yang lain. Nah, nanti nilai kapasitas kapasitornya bahwa C sama dengan ya sama dengan nanti jadi persamaannya jadi E R, jadi permitivitas relatif kali A per D. Jadi nanti di sini ER-nya adalah permitivitas bahannya. Ya, permitivitas relatif dari bahan tertentu. Nah, jadi nanti E-nya itu berubah karena dia bukan udara lagi. Ya, jadi dia disisipi oleh bahan tertentu. Nah, nilai ER ya sama dengan K dikali N0. Ya, berarti nanti nilai C-nya bakal menjadi nilai C bakal menjadi C sama dengan K dikali N0 dikali A per D. Nah, nanti bisa berubah seperti ini. K itu apa? K adalah konstanta dieelektrik. Konstanta dieelektrik bahan tertentu. Dieelektrik bahan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, nanti kita ke contoh soal. Jadi nilai K, nanti konstanta dieelektrik itu masing-masing setiap bahan itu punya nilai berbeda.
Oke ya, jadi ini nilai konstanta dielektrik bisa kalian lihat. Masing-masing bahan dia punya konstan dielektrik yang beda-beda. Jadi hampa udara ya, hampa udara tuh nilainya 1. Kalau udara kering 1,0006 atau bisa dianggap jadi 1. Nah, setiap misalnya jenis karet, mika, terus metil alkohol, gliserin, air itu punya konstanta yang beda-beda. Nah, konstanta dielektrik kan makin besar. Jadi nanti bahan-bahan elektrolit itu biasa digunakan untuk kapasitor yang misalnya pengen nilai kapasitasnya lebih besar. Seperti itu. Ya, silakan bisa di screenshot dulu. Nanti kita akan contoh soal. Jadi kita ke contoh soal ya. Tapi fisika juga ada konspirasi ini. Iya, terutama yang ke astro ya, karena memang kita nggak ituin banget ya. Kalau di astronomi atau astrofisika banyak yang nggak percaya gitu kan. Bilangnya mengada-ngada ya kayak gitu. Iya. Kalau ada yang bisa sampai itu ya sebiji dua biji, maksudnya tergantung ini. Oke, kita ke contoh soal. Jadi sebuah kapasitor, yang saya tuliskan ya. Sebuah kapasitor memiliki luas permukaan 8 cm kuadrat jika jarak antar kepingnya
2 cm, maka jika di sisi jika yang pertama jika di sisi yang pertama tanpa bahan elektrik. Nah, kalau tanpa bahan elektrik berarti dianggapnya hampa udara. Oke, nah terus yang kedua, ya jika di sisi keramik. Nilai K-nya sama dengan keramik itu anggap aja 2,5. Anggap aja ya. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa yang diketahui ada yang pertama adalah luas permukaan ya. Ya, nilai A. Luas permukaan sama dengan 8 cm kuadrat. Dan ya, luas permukaannya 8 cm kuadrat. Terus jarak antar kepingnya berarti di sini ada D sama dengan 2 cm. Nah, berarti ya di sini cm kuadrat, ini 2 cm. Kita ubah dulu ke satuan meter. Ya, berarti satuannya nanti jadi 8 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Yang ini 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Karena ini kan dari cm naik ke meter itu 2. Tapi ini cm kuadrat, jadi ini jadi 4. Kalau ini kan cm-nya nggak kuadrat, jadi tetap min 2. Oke, nah dari situ luas sama jarak kepingnya udah ada, kita tinggal masukin nilai C-nya. Nah, kalau misalnya yang tanpa bahan dielektrik, berarti anggapnya yang hampa udara ya. Berarti di sini A sama dengan, yang A-nya C sama dengan E0 kali A per D. Karena dia hampa udara atau tanpa bahan elektrik. Nah, berarti 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 8 ya kali 10 pangkat min 4 per D-nya. Nah, D-nya di sini 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, saya tinggal coret aja 8 bagi 2, 4. 8,85 dikali 4. Ya, 8,85 dikali 4. 0, 2, 3, 5. Oke. Berarti 35,4. Dikali 10 pangkat. Nah, sekarang tinggal min 12 tambah min 4. Min 16. Minus 2 naik ke atas. Jadinya plus. Nah, oke. Berarti nanti pangkatnya jadi 35,4 kali 10 pangkat min 14. Itu untuk yang A, yang pertama. Nah, sekarang yang B. Nah, yang untuk B, di sini jika disisipi oleh keramik yang nilai konstanta dielektrik 2,5, berarti di sini nanti ada nilai K-nya. K sama dengan 2,5. Berarti nilai C-nya sama dengan dikali konstantanya. Tinggal K kali N0 kali A per D. Nah, ini tinggal masukin aja. Nilai K-nya kan tadi 2,5. Dikali N0-nya kan 8,85 kali 10 pangkat min 12. A-nya 8 kali 10 pangkat min 4. Dibagi, D-nya kan tadi tetap sama.
2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini tadi dicoret, berarti 2,5 dikali yang ini ya, 35,4 dikali 10 pangkat min 16, min 2-nya naik ke atas, tambah 2 juga. Oke, nah berarti sekarang tinggal 2,5 ya dikali 35,4. 2, 7, 17, 8, 1, 7, 5, 8, 9. Berarti 98,5 kali 10 pangkat min 14. Satuannya Faraday. Ini tuh Faraday. Oke. Ya, bisa di screenshot dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang nanti kita ke rangkaian pada kapasitor ya. Dan nanti rangkaian pada kapasitor. Nah, sebelum rangkaian pada kapasitor ini kita harus tahu bahwa nilai Q ya, muatan listrik yang tersimpan itu sama dengan C dikali V-nya. Ya. Q adalah muatan banyaknya ya. Banyaknya muatan yang tersimpan, muatan listrik yang tersimpan. Sedangkan C adalah kapasitas kapasitor yang tadi. Kapasitas kapasitor. Nah, untuk Q satuannya kolom, untuk C satuannya Faraday. Sedangkan V adalah tegangan listriknya atau beda potensial. Satuannya adalah volt. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu bagaimana hubungan kalau misalnya kapasitornya itu dibikin rangkaian. Jadi kalau misalnya pada resistor kan ada rangkaian seri dan paralel. Nah, pada kapasitor itu juga ada. Ya, jadi kalau misalnya resistor kan rangkaian serinya seperti ini.
Jadi ini R di rangkai seri. Nah, sedangkan kalau pada kapasitor, rangkaian serinya, nah, rangkaian serinya gambarnya seperti ini. Jadi untuk serinya, berarti ini kapasitor. Kapasitor itu lambangnya seperti dua keping yang sejajar. Nah, beda sama baterai. Kalau baterai, ujungnya salah satunya yang panjang, satunya pendek. Dia positif, dia negatif. Nah, kalau yang ini, kalau kapasitor, panjangnya sama, karena nggak ada positif negatif. Nah, di sini nanti untuk rangkaian seri, ya berarti ditambahin lagi satu lagi. Berarti nanti di sini ada C1, ada C2. Nah, tegangan listriknya, berarti di sini ada V1, dan di sini ada V2. Oke? Nah, sama prinsipnya kayak di resistor. Kalau rangkaian seri yang sama adalah di sini. Nah, oke. Yang kalau misalnya pada resistor yang sama itu kan arus. Nah, arus itu kan sebanding sama muatan listriknya. Berarti yang sama adalah muatan listriknya. Ya, yang sama muatan listriknya. Q-nya atau muatan listrik. Sedangkan tegangan listriknya V-nya berbeda. Ini sama prinsipnya kayak di resistor. Tapi kalau di resistor Q-nya diganti I, arus. Nah, yang sama adalah Q-nya. Berarti nanti Q total ya atau Q gabungan sama dengan Q1 sama dengan Q2. Jadi muatan di sini Q1 ya sama muatan yang di Q2. Nah, berarti kita tahu persamaannya. Ya. Nah, berarti karena Q-nya sama, yang beda tuh apa? Yang beda adalah tegangannya. Ya, tegangannya itu bahwa V total sama dengan V1 ditambah V2. Jadi V-nya itu yang berbeda. Jadi ditambahin. V total kan yang ini nih. Tegangan antara di ujung sini sama di ujung yang ini. Itu V total. Nah, V1 kan berarti tegangan pada Q1, V2 itu tegangan pada C2. Nah, sekarang kita jabarin. Karena tadi persamaannya bahwa Q sama dengan C kali V. Kalau saya tanya V, berarti sama dengan Q per C. Nah, kita tinggal jabarin. V total kan berarti Q total kali C total. V1 berarti Q1 kali V1. V2 berarti Q2 kali V2. Nah, tadi yang balik lagi ke awal. Kalau seri, nilai Q-nya atau muatan listriknya itu bakal sama. Berarti bisa saya coret di sini nilai Q-nya. Berarti di sini 1 per C total sama dengan 1 per V1. Sorry, 1 per, ini C ya. Sorry. Ini V itu Q per C. Nah, berarti sini 1 per, ya, C1 per C1, Q2 per C2. Nah, berarti di sini seper, bukan V1, tapi seper C1 ditambah seper C2. Ini rangkaian seri. Oke. Jadi, kalau di kapasitor, ini kebalikannya sama resistor. Kalau resistor, seri itu kan ditambah. Ya, kalau resistor yang kayak gini, seri itu ditambah. Nih, resistor yang begini. Ini kan R1, ini R2. Kalau seri tinggal ditambahin kan. Ya, R totalnya sama dengan R1 tambah R2. Tapi kalau kapasitor ini kebalikan. Malah kalau seri di seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C2. Nah, kalau paralelnya baru nanti yang tinggal tambahin. Silakan di screenshot dulu baru kita ke yang paralel.
Ya, yang berikutnya kita ke yang rangkaian paralel. Nah, kalau yang rangkaian paralelnya di sini. Nah, untuk rangkaian paralel kita gambarnya seperti ini. Jadi ini kapasitor sama ditambahin lagi kapasitor di bawahnya. Ini rangkaian paralel. Jadi nanti di sini ya bakal ada titik percabangan. Oke. Nah, jadi nanti di sini ada titik percabangan. Oke. Nah, ini misalnya C1, ini C2. Nah, yang pertama, kalau paralel itu yang sama adalah tegangannya, V-nya. Sedangkan Q-nya berbeda. Atau muatan listriknya berbeda, karena muatan listriknya kebagi. Ini Q1, ini Q2. Nah, berarti yang sama adalah V-nya. V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Nah, yang berbeda adalah Q-nya. Berarti Q total sama dengan Q1 ditambah Q2. Ya, sorry, ini Q1. Q1 ditambah Q2 itu Q total. Jadi muatan gabungannya. Nah, karena kita tahu tadi Q persamaannya apa? Q sama dengan C kali V. Q total berarti C total dikali V total. Kalau Q1 berarti C1 kali V1, Q2 C2 kali V2. Nah, di sini yang sama apa? Nih. Yang sama V-nya sama. Berarti V-nya saya coret. Nah, berarti nanti C total bakal sama dengan C1 ditambah C2. Nah, ini yang saya bilang. Kalau di kapasitor, paralel ini malah ditambah. Ya, kalau di resistor kan paralel itu diseper. Tapi kalau kapasitor, paralel ini malah ditambah. Gitu. Ada pertanyaan nanti kita ke contoh soal. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, kita ke contoh soal ya.
Salah kalau mulu dibilang ke passion lagi. Anak pertama lagi. 10, 11. Jadi mana sih? Kemarin hari Jumat ya ada. Pas ngambil kartu. Apa? Oke. Jadi di sini perhatikan gambar rangkaian berikut. Ya, yang pertama yang saya tanya adalah kapasitas totalnya atau C total. Terus yang kedua yang saya tanya adalah muatan total pada rangkaian. Nah, yang ketiga ya muatan pada C2 dan C3. Oke, baik dong. Ya, silakan di screenshot dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita kerjakan soalnya. Nah, berarti di sini kalau misalnya lihat C2 dan C3 ini paralel, terus di seri sama C1. Ya, berarti yang saya bilang kalau misalnya ada kayak gini berarti kerjain dulu yang paralelnya. Nah, berarti kita kerjain dulu yang A. Ya, berarti untuk yang A kita kerjain dulu yang paralelnya. Nah, kalau paralel kapasitor itu tinggal ditambahin. Berarti C paralelnya ya, C totalnya C paralel sama dengan C2 ditambah C3. Nah, berarti tinggal 2 tambah 4, 6 mikrofarade. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang C totalnya ini kan di seri. Ini kan udah diparalel. Untuk C2 dan C3 udah diparalelin. Nah, setelah C2 dan C3 diparalelin, diseriin sama C1. Nah, berarti karena dia seri, berarti 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Sorry, 1 per C1 tambah 1 per C paralelnya ya, yang CP. Nah, berarti 1 per C1-nya kan 3. Nah, paralelnya tadi hasilnya 6. Berarti 1/3 tambah 1/6. Samaan penyebutnya jadi 6. 6 bagi 3, 2. Tambah 6 bagi 6, 1. Berarti 3/6. Ini masih 1 per C total. Berarti kalau C totalnya doang dibalik aja. Ya, berarti 6/3. 2 mikrofarade. Ini yang A. Kapasitas total atau C total. Sampai sini ada pertanyaan?
Nah, kita lanjut ya. Itu yang Q totalnya. Nah, sekarang kalau ditanya Q total, nah, tinggal masukin persamaannya. Kalau ditanya Q total, yang B, Q total sama dengan C total dikali V total. Nah, tinggal C totalnya tadi 2 dikali V totalnya ini nih, yang pada baterainya. Ini V total, berarti dikali 12. 24 mikrokolom. Ini Q total. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, Q total kan berarti di mana? Q total tuh di sini nih. Yang pada serinya ini Q total. Nah, masuk ke paralel nanti Q-nya jadi kebagi. Ada Q1, Q2 sama Q3. Gini. Oke, makanya di sini yang tanya muatan pada C2 atau Q2 dan C3 atau Q3. Itu nanti yang ketiga ditanya. Nah, kalau ini Q total. Nah, berarti untuk nyari Q1, ya, untuk nyari Q1 sama dengan berarti C1 dikali V1. Benar nggak? Nah, V1 ini sama dengan tegangan paralelnya. Ya, VP ini, V1 ini sama dengan tegangan paralelnya. Kenapa? Karena di sini tegangannya kan kebagi buat yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan yang paralel. Nah, berarti nanti dicari dulu V paralelnya. V paralel sama dengan tadi apa? V itu sama dengan Q per C. Nah, Q-nya adalah Q total, C-nya adalah C paralel aja. Nah, berarti nanti di sini Q1 sama dengan C1 dikali Q total per C paralel. Nah, tinggal masukin. Nilai C1-nya sama dengan 2 mikro, berarti terus 2. Ya. Nilai Q totalnya adalah 24. Nilai C paralelnya, nah tadi C paralel berapa? C paralel yang ini ya, yang 6. Ini nilai C paralel. Nah, berarti nilai C paralelnya di sini 6. Oke. Nah, berarti saya coret sama 24. Berarti hasilnya 4. 2 kali 4 sama dengan 8 ya, mikrokolom. Nah, kalau untuk yang ini bukan Q1, sorry, Q2. Saya salah tulis. Di sini bukan Q1 tapi Q2. Maksudnya Q2. Ya. Q2, ini C2, ini 2, Q2, ini C2. Nah, sekarang untuk yang Q3 berarti sama kan C3 dikali V3. Tapi V3 ini sama dengan V paralelnya. Ya, berarti bisa kita ubah. Jadi Q3 sama dengan C3 kali Q total per V paralel. Nah, C3-nya berapa? C3-nya itu tadi 4. Nah, Q totalnya 24, C paralelnya 6. 24 bagi 6 hasilnya 4. Berarti 4 kali 4, 16 mikrokolom. Seperti itu. Nah, berarti Q2-nya 8 mikrokolom, Q3-nya 16 mikrokolom. Nah, sama yang kayak di rangkaian arus. Jadi Q itu kalau di paralel ditambahin sama dengan Q total. Untuk pembuktiannya, kalian bisa tambahin nih. Q2 ditambah Q3. Nah, itu sama dengan Q total. 8 tambah 16 sama dengan 24 kan.
Nah, 24 mikrokolom. Nah, kita bisa samain bahwa 24 yang di sini. Nah, ini kan total 24 kan? Nah, itu sama dengan kita totalnya. Sama kan nih? Kalau misalnya beda berarti ada perhitungan yang salah. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan di screenshot dulu. Oke, untuk latihannya. Untuk latihan dan tugasnya, silahkan kerjakan yang gambar kayak ini. Silahkan perhatikan gambar rangkaiannya. Terus yang dicari, tentukanlah. Yang pertama adalah ya kapasitas totalnya. Kapasitas kapasitor total. Terus yang kedua adalah muatan total yang tersimpan pada rangkaian. Nah, ini misalnya ini C1, ini C2, ini C3, ini C4, ini C5. Nah, yang ketiga ini agak biarin biar nanti kalian bisa menganalisisnya. Yang ketiga, silakan yang dicari adalah ya nilai muatan pada masing-masing kapasitor. Jadi 5-5-nya dicari. Berarti cari Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Biar nanti kalian bisa menganalisisnya. Sampai sini ada pertanyaan?